Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 20 Juli untuk IHSG ditutup hijau naik 0,50% plus di area 6.860-an ya. Jadi ini mencoba breakout lagi di atas 6870. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini tanggal 20 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini asingnya paling banyak masuk di saham Bank Mandiri ya. Hari ini asingnya netbuy 336,7 M di saham Bank Mandiri, dan untuk saham Bank Mandiri hari ini juga naik cukup tinggi ya. Nanti akan kita cek untuk saham Bank Mandiri. Selain di saham Bank Mandiri, hari ini asingnya juga masuk di ICBP, Bank BNI, Adas, MDKA ya. Ini untuk nominalnya kita bisa lihat bareng-bareng. Dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Telkom, asingnya keluar net sell 134 M, kemudian Goto, ASI, Antam, itu asingnya hari ini keluar. Cuman kalau kita perhatikan secara keseluruhan untuk hari ini asingnya lebih banyak yang masuk ya. Jadi hari ini asingnya netpay. Kalau kita cek untuk indeks globalnya gimana hari ini tanggal 20 Juli untuk indeks Asianya yang hijau IHSG aja ya. Untuk Nikkei, Hang Seng, Shanghai, dan Singapore Index merah semua, dan untuk indeks US semalam berarti ya, semalam itu hijau semua. Untuk IHSG semoga untuk besok bisa ini breakout di atas 6.870-an. Kalau gagal breakout, ya berarti konsolidasi dulu di area sini ya. Kalau lihat hari ini asingnya netbuy dan yang paling banyak masuk itu di saham Bank Mandiri. Ya semoga saja untuk IHSG besok bisa breakout. Kalau berhasil breakout di atas 6870-an semoga bisa mengejar level 7 ribuan. Oke, itu untuk IHSG ya, tapi kalau menurut saya sih mungkin masih akan konsolidasi dulu, karena kalau kita perhatikan untuk hari ini juga ya biasa aja sih, belum terlalu ramai banget ya. Oke, itu untuk IHSG, dan untuk indeks Asianya juga ya kebanyakan merah sih. IHSG aja nih yang hijau. Jadi cukup kuat ya untuk indeks kita. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank Mandiri. Hari ini untuk saham Bank Mandiri naik 3% lebih, 3,27%, dan secara teknikal ini berhasil breakout ya. Berhasil breakout di atas 5.500, dan ini nyetak rekor untuk saham Bank Mandiri ATH lagi ya. Untuk level tertingginya udah kejemput pas akhir tahun kemarin. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini siapa yang masuk di saham Bank Mandiri. Di saham Bank Mandiri hari ini tanggal 20 Juli secara keseluruhan ini yang masuk asing semua. KZ, ZP, AK, YU, RX, netbuy ya. Yang paling banyak masuk itu KZ. Untuk KZ hari ini KZ versi asing netbuy 105,2 M. Kalau kita perhatikan valuasinya 105,5. Jadi hampir seluruh transaksinya itu buy. KZ hari ini di saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini asingnya netbuy 336 ya. KZ, ZP, YU, AK, RX, DP, AI versi asing masuk, dan yang keluar untuk asingnya kecil nih, hitungan juta aja ya. Paling banyak FS 903 juta. Untuk lokalnya jualan ditampung asing. Naiknya saham Bank Mandiri hari ini disertai dengan akumulasi oleh asing. Semoga saja untuk besok harganya dijaga ya di atas 5.500 selama nggak jebol aja. Ada kemungkinan masih naik lagi sih untuk saham Bank Mandiri secara teknikal seperti itu. Mengingat juga secara valuasi untuk saham Bank Mandiri juga masih lumayan menarik ya jika kita bandingkan dengan kompetitornya seperti Bank BCA dan Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Coba kalau kita cek sekilas di harga saat ini untuk saham Bank Mandiri, untuk performanya sih 11-12 ya dengan BBCA kita sempat pernah bahas. Dan untuk saham Bank Mandiri di harga saat ini dihargai dengan PBV 2,3 kali dengan ROE 23% ya. Selanjutnya dividen payout ratio-nya ya 50%-an. Jadi ya masih kemampuan untuk bertumbuh lagi masih cukup cukup nganu ya,
cukup bagus kalau lihat, DPR-nya yang dibagikan cuma 50% aja, jadi yang 50% digunakan untuk, mungkin ekspansi bisnis untuk saham Bank Mandiri, di mana untuk saham BBCA kalau kita cek untuk kompetitor utamanya Bank BNI ini, dari segi ROE lebih bagusan Bank Mandiri ya, dan dari segi PBV juga lebih, murahan Bank Mandiri. Jadi kalau disuruh milih antara BBCA dan Bank Mandiri sih, kalau secara fundamental ya kalau menurut saya lebih bagus di Bank Mandiri ya untuk, saat ini, cuman karena Bank Mandiri ini BUMN dan BBCA ini swasta ya, jadi mungkin, ada yang nggak suka BUMN, sukanya di swasta ya milih BBCA, tapi tetap kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Jadi untuk saham Bank Mandiri untuk besok sih, perhatikan saya level 5.500. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI, untuk hari ini Bank BRI juga tadi cukup fluktuatif ya, untuk saham Bank BRI sempat naik, turun, naik lagi. Tapi harganya masih mencoba bertahan ya, semoga aja bisa bertahan di atas 5.600 untuk saham Bank, BRI walaupun tadi sempat turun cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini Bank BRI aslinya sih nggak banyak masuk ya, cuma net buy 4,5 M aja ya. Jadi sebagian mungkin taking profit kalau kita cek Bank BRI. Hari ini tanggal 20 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya yang, masuk RX, KZ, ZPU dan yang keluar juga lumayan banyak. Hari ini aslinya DX, AG, BB, BK, AK versi asing keluar ya. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar untuk saham Bank, BRI. Jadi lihat aja nanti, kira-kira antara, buyer-nya dan seller-nya lebih kuat yang mana. Kalau untuk saham Bank BRI ini bisa bertahan di atas 5.600 itu ya tandanya buyer-nya lebih kuat ya, demand-nya lebih kuat dan, target price-nya bisa ke 6 ribuan sih kalau masih uptrend ya. Semoga aja laporan kuartal 2-nya cukup bagus ini untuk saham Bank BRI, jadi bisa, naik lagi lebih tinggi. Tapi yang udah punya posisi di bawah, eee, ya kalau mau average down di harga saat ini ya agak nanggung ya, eee, resikonya kalau koreksi ya bisa cukup lumayan. Jadi mending yang belum punya posisi untuk besok wait and see aja dulu sih, tapi kembali lagi disclaimer walaupun kalau lihat transaksi hari ini juga, antara yang masuk dan yang keluar juga nggak beda jauh ya. Jadi kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di area 5.600. Semoga saja bisa bertahan di atas itu untuk saham Bank BRI, tapi kalau sampai jebol di bawah 5.600 ya perlu hati-hati, untuk supportnya berarti balik lagi di 5.400. Oke, itu untuk saham Bank, BRI ya. Kalau kita cek sekilas untuk Bank BRI, untuk BBRI di harga saat ini ROE-nya 22,1%, ya lumayan lah ya, tapi secara valuasi BBV-nya, lebih murah Bank Mandiri sih, kemudian dividen payout ratio-nya 70%, lebih banyakan Bank BRI. Ya kalau untuk Bank BRI dan Bank Mandiri mungkin untuk Bank Bank Mandiri ya mungkin ya yang kalau menurut saya yang lebih menarik. Oke, itu tuh saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Telkom ya. Telkom hari ini turun turun cuman habis itu naik lagi. Secara keseluruhan nggak kemana-mana sih, 0% ya. Harga penutupan hari ini sama dengan harga penutupan kemarin, walaupun tadi sempat merah dulu ya, open gap bawah di awal market, jadi pas saya lihat itu minus 1% lebih kalau nggak salah tadi. Opennya di area sini 3.820 ya, open di 3.820, turun 10 poin dan ditarik naik lagi. Jadi ada perlawanan buat naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya net sell paling banyak di saham Telkom loh. Telkom hari ini aslinya net sell 134 M ya. Aslinya terus keluar ini kalau kita cek dari awal bulan ini aja, untuk aslinya udah keluar 115, kadang masuk kadang keluar ya. Cuman hari ini keluar cukup banyak, jadi perlu hati-hati untuk, besok untuk saham TLKM. Untuk Telkom hari ini tanggal 20 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, didistribusi oleh asing, BK, ZPU keluar dan mereka asing.
BK, ZP, YU versi asing ya, dan yang masuk untuk asingnya paling banyak AK aja ini 32,6 M, sedangkan lokalnya nampung. Jadi aslinya jualan ditampung oleh lokal. Untuk saham Telkom mungkin masih akan turun dulu untuk jangka waktu dekat. Kalau mau masuk lagi secara histori untuk support selanjutnya tertekannya ada di level 3.700, jebol di bawah itu ke 3.500 ya, tapi yang udah ambil mungkin posisinya di bawah 4.000 ya kalau cut loss sayang ya, di-hold aja untuk saham Telkom, kemungkinan sih nanti balik lagi rebound lagi, semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk besok mungkin kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun, jadi yang mau ambil posisi kalau untuk invest ya jangan langsung banyak, nyicil aja dulu. Tapi kalau mau trading ya amannya nunggu di dekat area supportnya di 3.710, 3.720 itu area support terdekatnya ya untuk saham Telkom secara histori. Selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini koreksi turun lagi, tapi tadi nyentuh support lagi ya untuk saham ASI, nyentuh 6.450, cuma ditarik naik lagi. Plus di 6.525 ya, ini area supportnya, dan untuk area resistennya masih di 6.775, 6.750. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya keluar di saham ASI, cuman nggak terlalu banyak ya, net sell 43,5 M. Keluar cuman hitungannya sih belum terlalu banyak. Kalau kita cek dari awal bulan aja secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy ini 387,4 M, dan kalau kita cek dari awal Juni itu net buy-nya lebih banyak lagi, net buy 600-an M ya. Ya aslinya masih hold di saham ASII ini. ASII. Untuk ASI hari ini tanggal 20 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk ASI-nya yang keluar AKTPBK, YURX ya, dan yang masuk ZP, PBCC. Kalau kita cek dari awal bulan yang pegang barang paling banyak untuk ASI-nya di saham ASI ini ZP ya, ZPBK, ZP-nya masih masuk, dan untuk BK-nya hari ini tanggal 20 keluar ya. Keluar cuman nggak terlalu banyak, 18,5, nggak terlalu banyak dibandingkan jika melakukan akumulasi ya. Jadi semoga aja untuk saham ASII dijaga harganya di atas ini 6.500 ya, 6.550 ya, 6.500. Nah, semoga dijaga di atas 5.600. Ini udah di area support sih. Jadi kalau misal besok langsung naik ya, target kenaikannya ke 6.750. Oke, itu untuk saham ASI ya. Mungkin yang mau entry kalau besok turun lagi di area sini ya, di area 6.500 ke bawah ya, bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Selanjutnya kita cek saham GoTo ya. GoTo hari ini nggak kemana-mana sih harganya, tadi sempat naik turun, cuman range pergerakannya itu nggak terlalu lebar. Plus di 114, 114. Kalau kita cek hari ini untuk saham GoTo, GoTo aslinya sih masih keluar ya hari ini. Tadi kita cek itu hari ini tanggal 20 Juli. Untuk aslinya net sell 57,1 M, dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya juga belum terlalu ramai untuk saham GoTo, jadi masih sepi. Untuk saham GoTo MG-nya masih masuk ya, jadi MG-nya cenderung akumulasi ini di saham GoTo. Untuk MG hari ini net buy 23,3 M, net buy paling banyak, dan yang jualan paling banyak YU lagi. YU jualan 59,7 M. Untuk YU yang keluar ini YU versi asing, dan yang masuk itu MG lokal ya. MG lokal. Kalau kita cek dari awal bulan untuk MG-nya masih net buy 165,9 ya. Cuman untuk saham GoTo ini kemungkinan sih ya tunggu aja ya, buat ke 120, 125 itu masih sangat mungkin. Cuman ya sabar untuk waktunya ya, nunggu rame, kapan ramenya ya nggak bisa dipastiin juga ya. Untuk yang mau ambil posisi untuk bagusnya sih ya ini kalau di bawah 110 itu cukup bagus kalau mau ambil posisi. Kalaupun turun ya, kalau udah ambil posisi di area sini ya harusnya turunnya juga resikonya nggak terlalu gede ya. Mengingat juga untuk saham GoTo itu aslinya masih hold sih, yang masuk pas di awal bulan Mei itu masih hold.
Oke, itu untuk saham Gotoh ya, kalau lihat transaksi hari ini belum terlalu rame, tapi distribusinya lebih kuat. Jadi mungkin kalaupun turun ya bisa tunggu di area 110 ke bawah. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gotoh. Ya, Gotoh. Selanjutnya kita cek saham Aces, ini cukup menarik ya untuk saham Aces hari ini. Tadi itu naik cukup tinggi 4% lebih langsung dibanding turun ya. Jadi ada yang guyor untuk saham Aces. Padahal aslinya net buy. Tadi sempat naik sampai ke level 700 795 ya untuk harga tertinggi Aces. Berarti ini udah naik lumayan. Tadi cuma langsung di lagi sama siapa, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Aces aslinya sih net buy Mas Yan. Aces, jadi semoga aja hari ini cuman koreksi ya, semoga aja. Aces hari ini yang jualan CCPD, yang jualan lokal sih. Market maker utamanya YP, MG, ke PD ya, keempat-empatnya itu jualan ya, selling semua. Jadi kemungkinan ini sih yang bikin Aces ARB, cuman aslinya masih masuk, masih berani masuk. Malah hari ini aslinya nampung ya. Untuk oh sorry, ini dari tanggal 3 belum kita ubah ya. Hari ini tanggal 20 ya. Tanggal 20 untuk hari ini CC sih yang jualan, market maker utamanya CCBB. Ya, CC, YP, BB ketiga-tiganya net sell. Untuk CC-nya net sell 13,5 M. Untuk YP cenderung scalping ya, trading hari ini di saham Aces. Untuk YP-nya net sell 759 juta dan untuk BB-nya ini net sell paling banyak 25,4 M. Ya, tapi ditampung oleh asing ZP, DX, BB, AK, YU versi asing masuk ya. Jadi yang distribusi ini BB versi lokal ya. Ini BB versi lokal net sell 37,7 M dan untuk BB versi lokal hari ini murni distribusi ya. Ini mungkin taking profit untuk BB hari ini, untuk BB lokal ya. Ini investor lokal yang taking profit. Kalau kita cek dari awal bulan, untuk BB-nya sebenarnya baru jualan paling banyak hari ini ya. Kalau dari awal bulan ini juga untuk asingnya masih, mendominasi, untuk ZP-nya juga hari ini masih masuk ya, dari awal bulan untuk ZP-nya sampai hari ini tanggal 20 masih, masuk. Ya, hari ini tanggal 20 untuk ZP-nya mana? ZP-nya masih masuk ini 19,5 M ya. Mungkin untuk besok kalau BB-nya ini udah nggak jualan ya, nggak ada yang distribusi banyak, nggak ada yang taking profit banyak ya, semoga aja masih bisa naik lagi ya, mengingat secara tren juga ini udah mulai bullish ya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market, kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru entry ya, sekiranya ada yang cek harga mungkin di level berapa ya, ya harga penutupan hari ini secara histori ya bisa dikatakan area support juga ya. Ya ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya di area sini. Jadi kalau langsung hijau melihat hari ini, mengingat juga untuk hari ini aslinya masih masuk dan yang jualan itu BB versi lokal ya, mungkin kalau BB-nya besok udah nggak jualan lagi ya ada kemungkinan rebound lagi sih. Oke, itu untuk saham Aces ya. Jadi semoga aja ini turunnya cuman koreksi, tapi emang kalau mau invest di harga saat ini untuk saham Aces ya agak telat ya, secara valuasi juga udah nggak semenarik yang dulu pas harganya di bawah. Aces PB-nya 1,9, ROE-nya cuma 10. Mungkin lihat aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana, kalau cukup bagus semoga aja bisa rebound lagi. Untuk besok sih, eee, Aces supply demand-nya lebih kuat di supply ya 60%. Jadi, kalau di awal market langsung dibuka merah, ya mungkin tunggu mulai ada perlawanan lagi ya buat naik, nunggu ada demand yang kuat mungkin di harga bidnya. Oke, itu untuk saham Aces ya. Lihat candle-nya sih kayaknya turun dulu kayaknya ya, cuman nggak menutup kemungkinan masih bisa naik sih kalau BB-nya nggak distribusi lagi. Oke, itu untuk saham Aces ya hari ini yang distribusi di BB versi lokal. Ya, ini untuk BB versi lokalnya net sell 37,7 M. Selain BB versi lokal yang jualan juga ZP versi lokal jualan 11,2. Jadi hari ini untuk saham Aces
didistribusi oleh lokal. Oke, itu untuk saham Aces ya. Selanjutnya kita cek saham Sido. Hari ini Sido juga eh, turun ya, hitungannya juga cukup dalam, bisa turun 3% lebih ya untuk saham Sido. 3,5 ini lumayan dalam loh untuk Sido, jarang-jarang bisa turun di bawah 3%. Kayaknya udah mulai bearish ini untuk saham Sido. Tapi di harga saat ini sih kalau kita lihat 2-3 tahun yang lalu sebenarnya cukup menarik ya harga saham Sido di bawah 700. Tinggal lihat aja nanti kuartal 2-nya gimana, kalau bagus sih kemungkinan rebound lagi untuk saham Sido. Kalau nggak bagus ya hati-hati kalau turun lagi ya. Tapi di harga saat ini sih masih ada kemungkinan buat paling nggak technical rebound lah, kalau lihat secara histori juga telah mengalami penurunan yang cukup dalam ya, ini hitungannya cukup dalam untuk seperti situ secara histori ini ya. Turun kan turun, naik, turun, 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 naik. Naiknya itu cuma technical rebound aja bentuk higher low, habis itu turun lagi kalau trennya bearish ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Sido gimana? Untuk saham Sido, siapa yang CS ya yang jualan terus itu. Untuk hari ini CS-nya masih jualan ini 23,8 M, masih terus lepas barang untuk CS versi asing ini. Ya, CS asing dan CS lokal sih. Untuk CS lokalnya net sell 18,6 M untuk hari ini. Selain CS untuk lokalnya yang jualan ada CC, dan untuk asingnya yang keluar ZP, CS ini murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan yang masuk untuk asingnya juga nggak banyak, BK itu pun cuma 300-an juta aja. Jadi untuk saham itu hari ini didistribusi lumayan kuat ya, jadi perlu hati-hati sih. Strategical juga berhasil jebol itu untuk saham Sido. Itu mungkin yang mau average down ya jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru, mungkin nunggu sentimen positif, mungkin kalau laporan kuartal 2-nya cukup bagus, semoga aja bagus. Ya untuk saham Sido mungkin akan rebound. Kalau kita cek dari apa ya, dari awal minggu ini aja dari tanggal 17 ini kita lihat bareng-bareng ya. Kelihatan sekali kalau untuk CS dilepas saham Sido murni distribusi ya dari tanggal 17 Juli. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja untuk CS-nya udah net sell 100,4 M, dan yang nampung YP, EP, SQ, NI, XC, PD yang nampung broker-broker yang banyak dipakai oleh retail. Oke, itu untuk saham Sido ya. Mungkin kalau untuk trading jangka pendek ya, semoga aja untuk saham Sido bisa technical rebound bentuk higher low paling enggak, walaupun kalau trennya bearish nanti juga turun lagi. Tapi di harga 700 ini sih eh untuk support selanjutnya kalau turun terus ya bisa ke 600-an ya. 600-an. Mungkin buat teman-teman yang udah pegang posisi di saham Sido, ya jangan buru-buru average down kalau nggak mau cut loss ya. Yang karena untuk saham Sido juga setiap tahun kan bagi dividen 2 kali ya. Siapa tahu nanti menjelang pembagian dividen bulan apa ya, bulan 10, 11 mungkin itu harganya bisa digoreng naik. Oke, itu untuk saham Sido. Walaupun untuk saham Sido itu juga hitungannya bukan saham gorengan juga ya. Oke. Itu aja ya untuk saham Sido, cenderung masih turun sih. Walaupun untuk besok kalaupun naik ya resistennya di sini 700, perhatikan aja level ini, kalau bisa breakout di atas itu ada kemungkinan naik lagi. Cuman kalau misal besok sempat naik cuman nggak bisa breakout di atas 700 perlu hati-hati. Selanjutnya kita cek saham cuan ya. Untuk saham cuan hari ini cukup volatile, tadi naik turun naik lagi. Ditutup surplus 1,8%, plus di 1410 ya, 1410. Sempat naik juga sampai ke 1540 ya, cuman turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini cuan, apakah aslinya masih masuk? Hari ini aslinya masih masuk, ini 2,7 M di saham cuan. Kalau kita cek dari tanggal 17 untuk aslinya net buy 11,2 M cuan. Cuan hari ini tanggal 3, kok ini tanggal 3, hari ini tanggal 20 ya, tanggal 20 Juli. Secara keseluruhan untuk hari ini kita bisa lihat barang-barang ini yang masuk paling banyak BK, YP masih BK, BK-nya masih net buy 5,9 M. Kalau kita cek dari tanggal 17, untuk BK-nya net buy 11,4, dan BK yang masuk ini BK versi asing. Untuk AVG buy-nya untuk BK versi asing kalau kita cek dari tanggal 17 ada di 1312.
1, 3, masih floating profit posisinya. Jadi kalau mau entry sih ya agak was-was juga sih. Kalau mau entry buat scalping mungkin ya bisa dipertimbangkan selama, cuan ini masih cukup fluktuatif, cukup etik ya. Tapi kalau untuk swing agak beresiko, amannya kalau udah nunggu koreksi dan selama koreksi itu BK-nya nggak distribusi aja, bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya. Amannya sih seperti itu. Kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.